Hanya Engkau yang layak disembah ya Aba ya Bapa. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus namanya. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk kesempatan yang selalu baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami tahu tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu pada setiap kami anak-anak-Mu ini. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan firman Tuhan juga berkata, terjadilah seperti apa yang engkau imani, terjadilah seperti apa yang engkau percayai. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba firman-Mu, Bapak Pendeta Victor Daud Faraknimela. Urapi setiap kami ya Abba ya Bapa, dalam nama Yesus. Yang siap diberkati dan mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Haleluya, haleluya. Senang sekali hari ini Rabu 6 Desember 2023 kita boleh bersama-sama kembali. Dan seperti dapat durian runtuh ya, hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Victor Daud Faraknimela. Shalom Pak Victor. Shalom, haleluya. Apa kabarnya Pak Victor? Kabar luar biasa, mantap. Senang sekali di luar agenda Bapak Ibu sekalian ya, hari ini dan besok pagi kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Victor Daud Faraknimela sebelum beliau melanjutkan perjalanan dan pelayanannya dari New York akan terbang ke negeri Belanda. Silakan Pak Victor, waktu dan tempat untuk Pak Victor. Terima kasih Pak Yongki, Pak Yosua Yongki, orang-orang yang diurapi Ibu, ya, dan juga semua yang ada di Morning Prayer, BMC. Salam revival, haleluya. Terjadi, amin. Yes. Nah, saya langsung saja, karena saya bersyukur memang di luar dugaan, tapi saya senang kalau bisa membagi apa yang Tuhan sudah beri, ya. Kita akan lihat langsung, inilah identitas kita, ya, dalam Yesaya pasal yang ke-54. Yesaya 54, ya. Amin.
Jadi yang pertama ini kita baca ayat 1, dikatakan bersorak-soraklah, Yesaya 54 ayat 1. Bersorak-soraklah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Jadi ini yang pertama, bahwa identitas kita sebenarnya adalah orang-orang yang produktif. Ya. Orang-orang yang produktif atau yang mampu bermultiplikasi. Ya. Kenapa? Karena kita lihat desain original dari manusia dalam Kejadian 1:28 bahwa kita ini dijadikan untuk bisa bermultiplikasi. Amin. Yes. Ya, tidak mandul. Ya, amin. Alasan utama yaitu 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada dalam Kristus, dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin. Dalam Kristus kita ciptaan baru. Yes. Amin. Ya, terjemahan lainnya, Tuhan mengembalikan. Ya. Bukan hanya yang ada, yang pernah terjadi, tapi yang baru, yang luar biasa. Amen. Jadi ini yang Tuhan mau buat kita, bahwa kita dibilang di sini bersorak-sorai. Pagi ini, dimanapun saudara berada, Tuhan mau saudara bersorak-sorai. Karena apa? Karena revival ya, sedang terjadi, khususnya di BMC, di semua saudara, di morning prayer. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu. Haleluya. Amen. Yes. Haleluya. Jadi ini saudaraku, yang pertama bahwa saudara dulu orang Israel 430 tahun di Mesir. Ya, dia nggak bisa bikin apa-apa, tidak pernah ada ide baru, yang ada cuman sakit, dipaksa bekerja, menderita dan mati. Ya, tetapi ya, dikatakan dalam kitab Keluaran itu bahwa waktu mereka keluar dari Mesir 430 tahun, dikatakan mereka disebut tentara Allah. Amen. Mereka bukan orang yang biasa-biasa, tentara Allah. Jadi kalau kita baca kata tentara Allah, artinya dalam BMC ibadah minggu, waktu saya melayani di Philadelphia dalam ibadah pertama, saya katakan bahwa Israel bukan bangsa kaleng-kaleng. Haleluya. Dan Tuhan mau juga berkata pada kita pagi ini, kita bukan orang yang kaleng-kaleng. Amin. Bukan yang biasa-biasa. Tapi ini bilang bersorak. Pagi ini ayo bersorak. Kenapa? Karena Tuhan mau membuka ya kandungan-kandungan rohani. Amin. Entah saudara laki atau perempuan, saudara akan melahirkan. Amin. Melahirkan sesuatu yang baru di pekerjaan, sesuatu yang baru dalam bisnis saudara, sesuatu yang baru dalam iman saudara, sesuatu yang baru di mana saudara bisa membawa jiwa baru ke rumah Tuhan. Yes. Amin. Ya, haleluya. Kita kasih jempol. Amen. Glory God. Nah, itu yang pertama ya. Saya singkat saja. Karena Tuhan mau, itu Tuhan yang mau, yaitu kita baca kalau gitu, ini saya rasa baik. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Nanti kita kembali ke Yesaya 54. Yohanes pasal yang ke-15
Saudara lihat ayat ini. Ya, Yohanes 15. Ya. Nah, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, garis bawahi, saudara nggak disuruh apa-apa, cuma bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Lihat, ini yang Tuhan mau dan ini yang kerinduan Tuhan, supaya nama Bapa dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Amen. Ya, berbuah banyak. Katakan sama-sama, berbuah banyak. Ya, di sini nggak dibilang bahwa saudara harus masuk sekolah tinggi teologi sampai S3. Ya. Saudara dibilang yang penting saudara ada di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Minta apa saja Bapak melakukannya. Amen. Ya, itu hal yang penting karena Dia mau nama Tuhan, nama Bapa di surga dipermuliakan lewat hidup kita. Yang kedua, kita kembali ke Yesaya 54, ya, pada ayat yang keempat. Yesaya 54 ayat 4. Kita akan sama-sama melihatnya kembali. Ya, nanti saya baca seluruhnya Yesaya 54. Saya lompat ayat yang keempat. Janganlah takut. Yesaya 54 ayat 4. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Amin. Ya, apa artinya di sini? Bahwa identitas kita bukanlah orang-orang penakut dan bukan apa? Pemalu. Haleluya. Tapi orang-orang yang apa? Percaya diri dan apa? Tidak bisa dibatasi gitu. Amin. Ya. Ini penting. Ya, ada satu cerita di India, ya. Ada seekor tikus, ya. Dia keluar dari rumahnya, tiba-tiba muncul kucing. Dia dikejar, dia lari masuk rumahnya, dan kucing itu berpikir, aku mau pergi katanya ke rumah seorang ahli katanya yang bisa mengubah ya dari yang kecil jadi besar. Terus dia pergi diam-diam ke rumah bapak ini dan dia cerita, Pak, aku pengen jadi kucing karena tadi saya mau diterkam kucing katanya gitu. Oke, si bapak bilang jadi kucing katanya. Dia langsung jadi kucing. Wow, dia gede, dia jalan. Pas dia keluar dari rumah bapak, nggak taunya ada anjing. Dia dikejar anjing, lari lagi masuk ke rumah bapak itu. Pak, aku tadi dikejar anjing. Ya, aku takut luar biasa. Jadikan aku anjing, katanya gitu. Oke, bapaknya bilang, jadi anjing. Dia bilang, jadi anjing. Wah, gagah dia jalan. Pas dia jalan, nggak tahu bagaimana, ada harimau nyasar ke kampung itu. Pas dia lihat harimau kejar dia lari balik lagi ke rumah bapak itu. Terus bilang, Pak, aku ketakutan, nggak taunya ada harimau, jadikan aku harimau. Waduh, bangga dia keluar jadi kayak harimau, mentantang mententeng. Pas lagi mentantang mententeng, nggak taunya dia dengar duar, kaget tembakan dari seorang pemburu. Ya, dia lari masuk ke rumah bapak itu, dia bilang, Pak, aku kaget, aku mau ditembak, ya, jadikan aku manusia. Bapak ini bilang begini, kamu memang binatang dan kamu ini penakut, kamu tidak akan berubah jadi penakut, jadi jadilah tikus kembali. Banyak orang itu lupa bahwa identitas dia adalah pahlawan Allah. Amen. Ya, kalau saudara baca dalam kitab Keluaran untuk meneguhkan saudara,
Keluaran pasal yang ke-12 ayat 40-41. Sedikit aja, setelah itu kita akan berdoa. Keluaran, ya. Haleluya. Amin. 12, 40. Yes. Lamanya orang Israel diam di Mesir, Keluaran pasal yang ke-12, 40, 41. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Catat nanti kalau ada pertanyaan di Natal, siapa tahu keluar sehingga saudara menang dapat kado. Berapa lama orang Israel di Mesir? 430 tahun. Dibilang ayat ini 41 sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah, garis bawahi, segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Amin. Gambaran ini menunjukkan waktu saudara keluar dari Mesir, dari perbudakan dosa, perbudakan dari iblis. Saudara bukan orang biasa-biasa. Istilahnya bukan kaleng-kaleng. Katakan sama-sama, saya bukan kaleng-kaleng. 1, 2, 3. Saya bukan kaleng-kaleng. Amin. Tapi tentara Allah, pasukan tentara Allah. Luar biasa. Jadi jangan takut karena Tuhan menjadikan saudara spesial. Haleluya. Kalau orang tadi itu nggak bisa ngerubah jadi manusia. Karena kalau sampai tikus jadi manusia, orang itu bisa digebukin sama si tikus. Tapi Tuhan mau kita jadi anak raja, segala raja. Yang selanjutnya, ya, ayat yang ke-56, Yesaya pasal yang ke-54 tadi. Coba kita lihat sedikit lagi. Yesaya 54. Oke, ayat yang ke-5 dan 6. Oke, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus. Allah Israel, Ia disebut Allah seluruh bumi. 6. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak firman Allahmu. Saudara, identitas kita ketiga adalah Tuhan tidak pernah menolak kita. Maka dia berkata dalam Matius 11:28, mari kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datang pada Tuhan dalam morning prayer ini, percaya Tuhan tidak menolak. Bahkan di waktu engkau lemah, berbeban berat, dia berkata, mari kepadaku. Amen. Dia tidak menolak kita. Dan yang terakhir, di ayat 7 dan 8, saya langsung baca. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang besar, aku mengambil engkau kembali. 8, dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tapi dalam kasih setia abadi, aku akan mengasihani engkau. Firman Tuhan, penebusmu. Identitas kita yang terakhir adalah kita milik Tuhan, bukan milik dunia. Kita milik Tuhan, sebab Tuhan telah menebus, telah mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib, dan dia mau engkau menjadi miliknya. Dan saudara akan berbuah lebat kalau saudara tinggal terus dalam Kristus dan menerima firman-Nya. Amin dan amin. Mari kita berdoa lebih dulu. Saya ingin sekali berdoa. Tuhan, engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami punya identitas daripadamu. Identitas kerajaan Allah, dan kami berdoa, biarlah setiap kami bangkit kembali. Yang merasa diri selama ini tidak produktif, tidak bisa menangkan jiwa, bangkit kembali. Karena engkau Tuhan yang mengubah kami. Mereka yang takut ada pergumulan, engkau yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Buatlah keajaiban. Dan Tuhan,
Engkau memberikan identitas bahwa kami adalah kekasih-Mu dan Engkau telah menebus kami sehingga kami milik-Mu. Ya Tuhan Yesus, Tuhan Kau mengasihi Ibu Van Lam, Engkau mengasihi dia Van Lam, Tuhan Kau jamah Ibu ini, Ibu Van Lam, tadi waktu Ibu masuk dan menyapa, Tuhan bicara di hati saya bahwa tidak ada satupun doa-doa yang kau sampaikan pada Tuhan tidak didengar Tuhan. Sungguh Ibu, Engkau diizinkan untuk memasuki masa tuamu sebagai pendoa syafaat bagi keluargamu. Kau masih terus berdoa karena mereka keluargamu, Ibu, sangat membutuhkan doa-doamu. Jangan berhenti, Ibu, karena engkau dipanggil menjadi pensyafaat, 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 dan pensyafaat. Dan apa yang kau lakukan telah menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kau doakan, Tuhan bilang, dalam waktu dekat ini, doamu terjawab, Ibu. Terjawab, Tuhan bilang. Doamu terjawab. Ya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Aku berdoa, Tuhan. Engkau terus juga menjamah, khususnya untuk Ibu Chin Ain Nevi, ya. Chin Ainon, ya. Tuhan berkati Ibu Chin Ain. Haleluya. Sederhana, tapi Tuhan berbuat sesuatu. Chin Ain, Tuhan sanggup melakukan yang indah bagi hidupmu. Berdoalah terus, karena waktu engkau berlutut, itulah kekuatanmu. Ibu Cinai, Tuhan mengasihimu. Dia mengasihimu. Dia mau menyegarkan jiwamu, Ibu. Di tempat engkau sekarang duduk, Roh Tuhan sedang bekerja. Dia mau segarkan jiwamu. Jiwa yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan, Ibu Cinai. Sungguh Tuhan mau segarkan jiwamu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes, Lord. Yes, Tuhan, Kau mengasihi kami semuanya. Hamba sudah berdoa. Aku tahu tidak seseorang pun di sini yang Kau tidak cintai. Waktu dan selanjutnya saya kembalikan pada Pak Yongki.